Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang akan mendengarkan kesaksian saya. Sehubungan pembelaan eksaminasi tim perguruan tinggi kepada Bapak Barnabas Soeibu. Pertama-tama saya akan cerita dulu atau akan berbicara kostum saya. Kostum saya ini adalah topi dan seragam ini adalah masyarakat Baduy. Baduy adalah terletak 100 km di sebelah barat Jakarta. Mereka mempunyai bahasa Sunda, tempatnya di sekitar wilayah Banten. Mereka adalah penjaga alam dan hutan yang tersisa yang sudah disahkan oleh pemerintah daerah Banten, kurang lebih tidak banyak, 150 hektar. Apa yang dikatakan oleh Kakak Bas betul. Hutan merupakan salah satu jantung. Seragam ini saya pakai, kebetulan saya sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat se-Indonesia. Terima kasih Bapak Bupati, katanya pada bulan tahun ini akan mengadakan acara. Kami juga diundang pada kesempatan tadi pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan saya dengan Kakak Bas secara tidak sengaja pada saat Kakak Bas melakukan perjalanan memikul salib Yesus. Di situ saya juga melihat apa yang harus kami lakukan. Pada saat itu saya sebagai dekan di Fakultas Hukum Sahid Jakarta, saya sudah membaca kasusnya. Ternyata fakta-fakta di persidangan, apa yang dilakukan dan apa yang menjadi kesaksian di persidangan tidak diungkapkan satupun pada saat hakim memberikan putusan. Tidak ada pertimbangan satupun. Dan ini sudah menjadi catatan eksaminasi kami. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa tim eksaminasi salah satunya atau ada 7 orang, yaitu dari Universitas Muhammadiyah, waktu itu dekan Yogyakarta, kemudian Universitas Islam Indonesia Prof. Samsudin, kemudian ahli hukum dari lulusan Jerman dari Atmajaya Jakarta, kemudian aktivis KPK Bapak Fikar Hajar. Itu yang menjadi eksaminator. Apa hasilnya? Ini merupakan kedua kali saya berdiri di sini, karena waktu tahun 2017 atau 2018 saya mengikuti pesta lilin beserta Bapak Ibu semuanya, mungkin lupa. Saya ikut mendoakan agar hasil eksaminasi bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan grasi waktu itu. Kami berjuang melalui Mahkamah Agung. Dengan hasil eksaminasi itu, Hakim Agung memberikan rekomendasi bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan keringanan. Dengan pertimbangan pertama, fakta-fakta tidak terbukti karena kesehatan usia, kemudian ada beberapa hal lain, bahwa sudah mengabdi selama 50 tahun kepada Republik Indonesia ini. Itulah pertimbangan kami dan yang kami suguhkan ke Mahkamah Agung. Tapi apa? Surat rekomendasi itu berhenti di Dewan Eksekutif. Ini mungkin di Presiden kalau tidak salah, tidak keluar. Sampai hari ini, sampai keluarnya Kakak Bas. Nah, hasil eksaminasi ini akan kami bukukan dan sudah dipersiapkan oleh Kakak Bas waktu itu. Kita akan launching, tapi Kakak Bas mencegah, janganlah, saya baru melakukan upaya ini. Apa kata nanti pemerintah yang kehilangan muka jika buku ini kita launching? Kalau Kakak Bas biasanya memberikan nasihat kepada saya, mengasihi musuhmu. Tapi saya justru, kalau bisa kita berjalan dengan pedang, Pak, jangan, sabar. Jadi kita berlawanan, kadang-kadang saya dengan Kakak Bas. Di situ Kakak Bas
saya anggap sebagai wisdom saya menenteramkan tim. Jika perlu kita ke Amnesty Internasional, karena Kakak Bas sudah mempunyai nama. Tapi Kakak Bas, ya sudahlah, saya yang menjalani ini. Disitulah saya menjadi contoh untuk kita semua, Bapak, bahwa Kakak Bas ini memberikan contoh bagi kita semua, kesabaran, kasih, sampai pada akhirnya dibebaskan sesuai waktunya. Dan kami beserta teman-teman bersiap untuk mendukung memulihkan nama baik melalui buku itu. Saya juga mohon izin dari Bapak Ibu, saya mohon diizinkan Kakak Bas membantu kami di Jakarta untuk membuat lembaga eksaminasi nasional. Mengapa? Karena banyak kasus-kasus perkara-perkara yang seperti Kakak Bas ini yang menimpa. Dalam hal ini penegakan hukum yang begitu, kita akan melakukan kontrol. Jadi saya mohon tadi dengan Kakak Bas melalui Bapak Ibu semua yang ada di Sentani ini untuk mendapatkan restunya agar lembaga eksaminasi nasional ini segera terbentuk. Mudah-mudahan.